Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eli Rahayu. Saya mahasiswi dari Universitas Satyagama, program studi Teknik Industri. Pada mata kuliah Statistik Industri di semester ini, saya diberikan kesempatan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Agung Triputranto, untuk membuat video pembelajaran tentang penyajian data ke-1. Mari kita mulai pembahasannya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengolah data mentah menjadi bentuk tabel, menentukan interval kelas, dan batas kelas sesuai kebutuhan serta menyajikan data secara menarik. Lalu yang kedua, mampu menentukan bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Berikut ini adalah pendapat tentang pengertian distribusi frekuensi. Menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu. Lalu berikutnya menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Jadi kesimpulannya distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua lebih kategori. Selanjutnya kita akan membahas tujuan distribusi frekuensi. Tujuan distribusi frekuensi yaitu memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi, serta memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat grafik, dan membuat tabel. Lalu bagian-bagian frekuensi distribusi. Bagian-bagian frekuensi distribusi yang pertama yaitu kelas-kelas atau kelas, kelompok nilai atau variabel. Yang kedua, batas kelas atau class limits, nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas lainnya. Batas kelas terdiri dari batas kelas atas dan batas kelas bawah. Yang ketiga, tepi kelas atau class boundary or real limits or true class limits, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang atau celah untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lain. Yang keempat, titik tengah kelas atau class midpoint, angka atau nilai data yang terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Kelima, interval kelas atau kelas interval, selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang keenam, panjang interval kelas atau interval size, jarak antara tepi atas kelas serta tepi bawah kelas. Dan yang ketujuh, frekuensi kelas atau class frekuensi, banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Selanjutnya, mari kita membahas penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan sesuai apa adanya yang diperoleh dari objek penelitian. Data yang baru saja dikumpulkan dari lapangan disebut data kasar. Berikut ini adalah contoh dari pengumpulan data, yaitu honor harian per jam karyawan lepas UP. Yang kedua, mengurutkan data. Data yang sudah terkumpul dapat diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Ungrouped data disebut array data. Berikut ini adalah contoh honor harian per jam karyawan lepas UP yang sebelumnya telah dikumpulkan lalu sudah diurutkan. Yang ketiga, menentukan jarak atau range. Jarak atau range adalah selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Jarak atau range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu contohnya 98 dikurang 30 sama dengan 68. Yang keempat, membuat kategori atau kelas. Data dimasukkan ke dalam kategori yang sama, sehingga dalam satu kategori mempunyai karakter yang sama atau grouped data. Hal ini ditempuh dengan menentukan jumlah kategori atau kelas dan interval kelas.
Di sini kita menggunakan rumus jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Berikut adalah cara perhitungan untuk membuat kategori kelas atau range dari data sebelumnya, yaitu data honor harian per jam karyawan lepas UP. Yang kelima, menentukan interval kelas. Adalah jangkauan atau jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya secara berurutan. Rumus menentukan interval kelas yaitu interval kelas atau CI sama dengan range dibagi jumlah kelas, yaitu sama dengan 98 dikurang 30 dibagi 7 menghasilkan 9,714 atau sama dengan 10 yang selalu kita bulatkan ke atas. Dan yang keenam, melakukan pentabulasian data yang sudah diurut dan diklaster ke dalam kelas interval. Berikut adalah contoh hasil dari pentabulasian data yang diambil dari data sebelumnya, yaitu honor harian per jam karyawan lepas UP. Berikutnya, yaitu menentukan bagian-bagian distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh soal yang sudah dibuatkan tabel, di mana di sini ada modal dan frekuensi. Dan di sini kita akan menentukan banyaknya kelas, batas bawah kelas, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah kelas. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama banyaknya kelas yaitu 5, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, dan 90 sampai 99. Batas bawah kelas 50, 60, 70, 80, 90. Batas atas kelas 59, 69, 79, 89, 99. Lalu tepi bawah kelas pertama yaitu 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Kelas kedua 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Kelas ketiga, 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Kelas 4 sama dengan 80 dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Kelas 5, 90 dikurangi 0,5 sama dengan 89,5. Lalu tepi atas kelas 1, 59 ditambah 0,5 sama dengan 59,5. Kelas 2, 69 ditambah 0,5 sama dengan 69,5. Kelas 3, 79 ditambah 0,5 sama dengan 79,5. Kelas 4, 89 ditambah 0,5 sama dengan 89,5. Kelas 5 sama dengan 99 ditambah 0,5 sama dengan 99,5. Untuk titik tengah kelasnya, kelas pertama 50 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 54,5. Kelas 2, 60 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 64,5. Kelas 3, 70 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 74,5. Kelas 4, 80 ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 84,5. Kelas 5, 90 ditambah 99 dibagi 2 sama dengan 94,5. Demikian pembahasan untuk penyajian data ke-1 tentang distribusi frekuensi pada mata kuliah Statistik Industri. Semoga dengan video ini dapat membantu dalam pemahaman materi kuliah kali ini. Terima kasih, sukses dan berjaya Universitas Satyagama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.